ahmadu subhanahu wa ala sabili ni'ami asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa rasulis syafi'il alim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Faqad qala azza min qail fa huwa asdaqul qailin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam suasana hening seperti ini, saat kita bersimpuh dan bersila menyebut dan mensyukuri nikmat dan karunia Allah, maka kita juga kiranya wajib memantapkan mata batin, berusaha semaksimal mungkin untuk merenungi kembali tentang hidup dan kehidupan kita di alam fana ini dengan cara imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi, yakni takwa untuk gemar menjalankan segala perintah-perintahnya dengan diri yang ikhlas dan senantiasa meninggalkan segala apa yang telah dilarangnya dengan hati yang sabar. Fa insyaallah kita selamat dari murka dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, takwa dengan predikat semacam inilah pada dasarnya adalah suatu motivator, etos atau dorongan untuk selalu meningkatkan kemajuan dan kualitas hidup kita sehari-hari, baik indallah menurut Allah dan indanas menurut manusia. Hadirin yang kami muliakan, sebagai figur sentral di zamannya, suatu saat ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apa makna firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Atas pertanyaan itu, hadirin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan tegas, sebagaimana dalam hadisnya informasi dari Ibnu Abbas riwayat Tabrani, man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu ay lam yastadbiha minallah illa billah. Jawaban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut mengandung suatu pengertian bahwa barang siapa yang sholatnya tidak dapat untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dengan kata lain sholat terus maksiat jalan, maka tidak ada sholat baginya. Artinya, lahiriahnya ia melakukan sholat taqarrub munajat kepada Allah, akan tapi hakikatnya baru sebatas menari-nari di atas sajadah. Bahkan ia malah tidak bisa mendekat kepada Allah, justru makin jauh darinya. Lam yastadbiha minallah illa hudan. Dengan kata lain, hadirin, ibadah vertikal ma'al khaliq atau hablum minallah tidak bisa diimbangi dengan ibadah sosial horizontal ma'al makhluk atau hablum minan nas, maka justru ibadah itu sia-sia belaka. Hadirin yang kami muliakan, begitu pentingnya hubungan keduanya sehingga tidaklah salah jika Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa kecelakaan besar bagi orang yang mengerjakan atau melakukan sholat. Fawailul lil musallin. Dalam benak kita kemudian bertanya, mengapa mereka yang mengerjakan sholat justru menjadi celaka? Karena mereka lalai dan lupa dari sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lalu siapa mereka yang lupa dengan sholatnya itu? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya, pamer dalam beribadah dan enggan menolong dengan barang berguna, yang menurut sebagian mufassirin mengartikannya dengan enggan membayar zakat, serta mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Hadirin, sebagaimana rangkaian ayatnya, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Hadirin yang kami hormati,
Maksud lalai dari sholatnya bukan berarti kita lupa atau lalai untuk melaksanakan sholat atau sembahyang. Akan tetapi lebih dari itu, mereka merupakan fungsi ruh sholat itu sendiri, sehingga nyaris tidak membekas dalam perilaku hidup sehari-hari. Dengan kata lain, ibadah mahdhah kepada Allah tidak dibarengi dengan kearifan sosial. Mereka itulah orang yang sebenarnya mendustakan agama. Sebagaimana pada petikan ayat pertamanya yang berbunyi ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Hadirin, atas dasar itulah kemudian kenapa dalam sholat yang selalu diawali dengan takbiratul ihram, takbir penghormatan dan maha besaran kepadanya sebagai rukun sholat, justru pada penghujung sholat diakhiri dengan salam perdamaian kepada sekelilingnya atau umat manusia. As-sholatu al-muftadahatu bit-takbiratil ihram wa muqaddamatu bit-taslim. Pendek kata hadirin, gerakan dalam sholat yang diakhiri dengan dilambangkan ucapan salam itu mengindikasikan bahwa setelah kita ingat kepada Allah, takarub munajat kepadanya, kita diwajibkan untuk ingat kepada manusia di sekelilingnya, kanan kiri kita, tangga kita, saudara-saudara kita, serta orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan kepedulian kita. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Kasih dan sayang kepada hambanya dan Maha segala-galanya, selalu menuntun kepada kita untuk senantiasa hidup dengan saling asih dan asuh, yakni hidup guyub rukun yang dalam bahasa orang Jawa disebut urip, harus berani urap dan urut. Sebagai makhluk sosial, hidup urip di dunia yang fana ini dituntut dan harus berbaur urap menjadi satu dengan yang lainnya, saling ta'awun, tolong menolong, tarohum, berasah-asih, serta tasawuf, toleransi, dengan tanpa memandang jenis kekayaan, pangkat, gelar, dan jabatan atau kedudukan. Di samping itu, hadirin, kita dianjurkan untuk saling berbagi kebahagiaan, yakni urut atau at-takaful ijtimai, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, baik dari segi ilmu maupun harta kekayaan. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, kiranya layak untuk kita renungi kembali sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afai